Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Digitech. Ini box standarnya Digitech ya. Dia bahannya mika transparan tapi lumayan tebal, jadi berasa kokoh. Untuk desainnya compact dan sekaligus bisa dijadiin display nih, cakep banget. Oke, langsung aja kita buka. Di sini kita dapat kartu garansi. Oh, ada alamat service centernya nih ya. Terus kalau yang ini manual book. Oke, ini dia jam tangannya Digitech DA2093T. Buat info aja, ini gue belinya di Shopee, nama tokonya William Beck and Arloji dengan harga sekitar 175 ribuan. Nah, kalau nanti kalian tertarik sama jam tangan ini, link pembeliannya udah gue siapin di deskripsi. Digitech ini emang dikenal karena desainnya yang banyak mengadaptasi dari desain Casio G-Shock. Atau bahasa kerennya tuh nge-homage. Jadi ini bukan termasuk jam tangan KW ya. Karena walaupun desainnya hasil mengcopy dari brand lain, tapi Digitech ini pakai merek atau nama mereka sendiri. Jadi Digitech ini statusnya original brand. Nah, untuk seri DA2093 ini, dia nge-homage desain dari G-Shock GWG 1000. Walaupun nggak 100% sama persis, tapi secara garis besarnya mirip. Jadi kalau untuk tampilan, harusnya sih udah nggak ada masalah ya. Karena ini adalah desainnya G-Shock yang udah punya pengalaman puluhan tahun membuat jam tangan digital. Dan saat ini udah jadi salah satu brand jam tangan terbaik di dunia. Paling yang akan lebih kita bahas di sini adalah masalah detail, build quality, dan mesinnya. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian dial. Ini rame banget ya, ada digital, analog, marker, ring chapter, dan indeks-indeks angka juga. Dial rame kayak gini kalau pemilihan warna-warnanya ngasal, ini pasti jadinya bakalan norak banget. Tapi untungnya Digitech bisa bikin jam tangan ini jadi kelihatan keren berkat pemilihan warna-warnanya yang tepat. Terutama untuk varian yang gue review ini menurut gue udah oke banget. Ini variannya Blacklist Gold, jadi dia dominan warna hitam dan warna goldnya cuma jadi pemanis. Ada di tulisan-tulisan bezel dan strapnya. Ini cakep banget sih. Kalau untuk varian lain juga nggak kalah menarik. Buat yang suka warna kalem, ada varian full black. Dan kalau mau yang kelihatan lebih fresh dan sporty, mungkin bisa ambil yang varian merah, hijau, kuning, navy, atau krem. Untuk kualitas detail, menurut gue cukup baik. Kita bisa lihat nih ya, untuk printing-printingnya rapi. Warnanya tegas, nggak ada yang pudar. Terus untuk marker dan hands juga cuttingnya kelihatan halus. Ini gue lagi ngomongin jam tangan dengan harga di bawah 200 ribu ya. Jadi segini sih udah tergolong bagus dan cukup memuaskan. Kemudian bagian LCD dia pakai yang tipe negatif LCD dengan background hitam dan tulisan putih. Ini matching ya sama warna keseluruhan dari jam tangannya yang dominan hitam. Untuk ketajaman layarnya juga cukup bagus. Dan yang keren lagi adalah fitur backlightnya yang warna biru dan merata di semua bagian LCD. Apalagi ditambah luminous pada bagian hands, ini berasa makin komplit lah. Kemudian untuk build quality bisa dibilang cukup bagus untuk harga segini. Bagian case terbuat dari material plastik solid dengan warna black matte. Desainnya kekar, sebelah kirinya ada dua tombol, like dan mode. Terus di sebelah kanan ada tombol start stop, kalau yang bawah ini tombol reset. Terus di tengah-tengah atau di posisi jam 3 ada crown yang ukurannya jumbo. Di bagian bawah juga ada satu tombol lagi nih, ini tombol lampu juga. Kalau gue sih suka sama baut-baut kecilnya ini ya, karena bikin jam tangannya kelihatan lebih sangar dan gagah banget. Kemudian bagian kaca, sebenarnya ini bukan kaca sih, tapi masih pakai akrilik. Cuma dia udah terpasang anti gores, dan anti goresnya ini lumayan bagus. Karena tadi gue udah coba buat ngeletek, tapi ternyata susah. Nempelnya kuat banget. Lanjut untuk strapnya menggunakan bahan rubber atau karet. Ini bukan bahan silikon yang kenyal banget itu ya. Jadi dia agak keras, tapi untuk fleksibilitasnya masih cukup baik. Terus ring holdernya cuma ada satu. Dan untuk buckle ini udah pakai bahan stainless steel. Cuma sayangnya jam tangan model gini tuh di bagian leg dia bukan yang tipe universal. Jadi ya strapnya udah saklek,
nggak bisa pakai strap model lain. Untuk bagian caseback, tipenya screw on dengan 4 skrup, materialnya udah pasti stainless. Di sini ada logo brand, water resistnya tertulis 10 bar yang harusnya ini udah relatif aman ya kalau mau dipakai buat berenang. Dan emang jam tangan dengan material campuran plastik karet kayak gini biasanya sih lebih kedap air. Kemudian di sini tertulis juga kode modul dan tipe jam tangannya. Buat yang penasaran sama mesinnya, yuk langsung aja kita bongkar. Nah, ini tampilan terluar guys. Kita coba cek baterainya ya. Oh, baterainya tipe CR2025 dari Maxell. Maxell ini baterai yang termasuk bagus loh, selain Murata. Dan ini baterai untuk modul digitalnya guys. Sekarang kita coba bongkar lebih dalam lagi ya. Nah, ini mesin yang buat jam analognya. Dia pakai tipe Y121 dari Seiko Epson. Wah, ini sih mesin yang udah top banget ya. Dijamin awet lah pokoknya kalau pakai mesin Epson. Terus untuk baterai juga bagus, tipenya SR626SW dari Maxell juga. Lanjut, untuk ukuran, jujur ini gede banget. Diameternya sekitar 56 mm, ketebalannya 18 mm, dan lak-tulaknya 62 mm. Jelas ya, jam tangan ini bukan buat orang-orang yang tangannya kurus kayak gua ini. Untuk strapnya sih masih nyampe. Ini gua malah pakai lubang nomor 2, nggak sampai mentok di lubang nomor 1. Cuma emang diameternya udah nggak ideal banget buat di tangan gua. Ini cocoknya mungkin untuk pergelangan tangan 17 cm ke atas lah. Berikutnya untuk fitur yang jelas, untuk 3 jarumnya ini menunjukkan jam, menit, dan detik. Kalau yang digital terbagi jadi 3 bagian. Yang atas menunjukkan hari, sebelah kanan ini tanggalnya, dan yang bawah menunjukkan jam, menit, dan detik untuk waktu kedua atau dual time. Antara analog dan digital ini settingnya terpisah guys. Setting analog pakai crown, sedangkan untuk setting digitalnya pakai tombol. Nah, cara settingnya tekan 3 kali tombol mode sampai indikator detiknya berkedip. Untuk merubah detik ke angka 0, tekan tombol start stop. Untuk pindah pengaturan lain, tekan reset. Terus gunakan tombol start stop ini untuk mengubah angkanya. Kalau udah selesai, tekan tombol mode. Next, untuk pindah ke fitur lain, kita bisa tekan tombol mode. Di sini ada alarm. Cara settingnya tekan tombol reset, tombol start stop untuk merubah angka, dan tombol reset untuk pindah ke pengaturan menit. Kalau udah selesai, tekan lagi tombol reset. Nah, untuk on off alarm, kita bisa tekan tombol start stop. Kalau muncul icon garis-garis ini artinya alarm aktif. Terus ada juga icon lonceng. Ini fitur signal ya, yang kalau diaktifin nanti setiap pergantian jam dia akan bunyi kayak gini. Dan untuk bunyi alarmnya, menurut gue sih lumayan kenceng nih. Berikutnya ada fitur stopwatch dengan detail 1/100 detik. Untuk start dan stop, tekan tombol kanan atas. Kalau untuk reset, tekan kanan bawah. Oke, kesimpulannya buat kalian yang suka sama desain-desain jam tangan G-Shock
tapi belum rela ngeluarin uang lebih buat beli yang ori, dan nggak mau juga beli skemei karena nggak suka sama namanya, Digitech DA2093T ini menurut gue bisa jadi pilihan terbaik. Daripada kalian beli G-Shock yang KW, itu nggak banget lah. Gue sih lebih merekomendasikan kalian beli Digitech original ini. Karena untuk kualitas dan harganya sangat sebanding. Dapat desain ala-ala G-Shock tapi harga skemei. Terus nama brandnya juga lebih bagus. Digitech, agak kebarat-baratan ya. Terus jam tangan ini juga udah dikemas lebih profesional. Boxnya udah bagus banget. Jadi dengan harga yang nggak nyampe 200.000, menurut gue ini worth it banget. Oke guys, itu tadi review dari Digitech DA2093T ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.